Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Anak STM. Kali ini saya akan membahas mengenai reading ya, tetapi saya akan membahas mengenai fungsi dari reading. Kalau sebelumnya akan setelah banyak tugas mengenai reading, yaitu beberapa di antaranya teman-teman harus aktif forum, kemudian teman-teman juga mengerjakan beberapa tugas pretest dan post-test. Nah, sebenarnya reading sendiri ada banyak manfaatnya ya. Jadi di sini saya tampilkan mengenai dari fungsi utama reading, yaitu reading determines how we are able to think. Jadi kita akan mampu untuk berpikir setelah membaca. Bahkan kita mampu melakukan aktivitas, mampu melakukan mengerjakan sesuatu setelah membaca. Kemudian reading is the receptive skill in the written mode. Jadi dari membaca ini, karena ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa reading ini adalah proses dari menulis. Jadi dari kita membaca, kita mampu menuliskan sesuatu. Dari membaca kita bisa mengomentari sesuatu dengan bentuk tulisan. Dan ini bisa secara independen, secara mandiri, dapat mengembangkan skill listening dan speaking kita. Jadi dari membaca akan banyak informasi yang masuk. Biasanya kita sebut dengan knowledge atau pengetahuan. Sehingga dari proses ini kita dapat termotivasi atau dapat menumbuhkan skill kita, skill listening dan speaking kita. Kemudian lagi, reading dapat membangun perbendaharaan kata. Nah, di sini maka saya selalu tampilkan contoh-contoh mengenai omnibus law, pembahasan mengenai hukum-hukum. Artinya apa? Dari sini sebenarnya English yang teman-teman pahami itu bukan English secara general, tetapi English for specific purposes. Jadi English untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal ini kita sesuaikan sesuai dengan prodi teman-teman, yaitu hukum ekonomi syariah. Kemudian dari model reading sendiri ada beberapa ya, ada 3. Ada reading model bottom up, ada top down, ada interaktif. Jadi dari bottom up sendiri ini untuk orang-orang yang ingin atau teman-teman yang ingin mengetahui arti dari bacaan itu secara spesifik. Kemudian bedanya dari top down adalah kalau top down itu apabila kita gambarkan seperti mata elang, seperti elang terbang di atas di cakrawala, kemudian melihat mangsanya yang ada di bawah. Sama seperti teman-teman apabila melihat buku dari kejauhan, melihat dari kejauhan ada buku tebal berwarna biru. Nah, itu kita baru mengetahui luarnya saja. Nah, baru ketika kita membaca kita pahami di table of content, itu baru top down. Tapi ketika kita masuk ke ranah spesifik data, spesifik item dari sebuah bacaan, itu artinya kita membaca secara bottom up. Nah, kemudian ada interaktif. Dari interaktif ini
interaktif. Nah, ini sebenarnya media dua model ya dari penggunaan top down dan bottom up. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi secara terus menerus, apabila teman-teman punya pegangan ya, buku Daras namanya, mengenai buku hukum ekonomi syariah. Nah, apabila mungkin di pas pertemuan pertama teman-teman mengetahui buku itu sebagai buku pedoman hukum ekonomi syariah, artinya teman-teman mengetahui dari top down, artinya belum mengetahui secara spesifik. Tetapi apabila sudah melewati perkuliahan demi perkuliahan, nah teman-teman akan memahami secara detail dari bacaan dari isi yang ada di dalam buku tersebut. Nah, ini media atau model interaktif ya. Kemudian dari interaktif model ini sebenarnya kita bangun reading active atau konstruktif. Oke, tidak perlu penjelasan lebih dalam ya, karena ini sebenarnya membaca sendiri adalah proses mengetahui informasi, mendapatkan informasi. Nah, saya harapkan nanti tidak ada di tugas berikutnya, karena akan ada kelas exercise. Saya harapkan tidak menggunakan bottom up atau top down, tapi yang saya minta adalah interaktif. Jadi dari bottom up, dari top down, dari judul mungkin ya, yang sudah saya share. Dari judul teman-teman bisa prediksi. Nah, judul sendiri adalah preview ya. Melihat judul itu adalah preview. Kita mempreview kira-kira apa yang akan dibahas di bacaan ini. Kemudian prediksi adalah memprediksi bacaan dari judul, kemudian kontennya seperti apa, dari subtitlenya itu nanti pembahasannya seperti apa. Kemudian subtitle itu subjudul ya. Kemudian dari proses predicting ada proses skimming and scanning. Dari proses skimming akan mengetahui general ideal. Kemudian proses scanning, teman-teman akan mengetahui detail item atau detail sentence di dalam bacaan ini. Sehingga dari proses skimming and scanning akan menumbuhkan rasa guessing atau menerka-nerka, ini sebenarnya konteksnya apa. Nah, di pertemuan ini saya harap teman-teman melakukan paraphrasing atau istilahnya mengubah kata. Misalkan saya menulis sebuah catatan. Ini dalam tulisannya saya menulis sebuah catatan. Kemudian diparaphrase seperti apa? Salah satunya kita buat, ini kan kalimat aktif ya, kita buat kalimat menjadi pasif, yaitu catatan ditulis oleh Yunika. Ini sebuah paraphrasing ya, atau sebuah penyaduran kata, penyaduran kalimat, penyaduran informasi, sehingga dibuatlah menjadi sebuah teks. Bisa saja dari paraphrasing ini kita buat secara sinonim ya. Kita cari sinonimnya, kemudian kita tuliskan. Misalkan seperti tadi ya, saya menulis sebuah catatan.
catatan ditulis oleh saya. Kemudian kita paraphrase apabila menggunakan sinonim. Bacaan ini ditulis atau diketik oleh saya, kan sama saja ya, konteksnya sama, ditulis diganti diketik, catatan diganti bacaan. Nah, ini namanya proses paraphrasing. Fungsinya apa? Ini menumbuhkan rasa keingintahuan, rasa apa ya? Rasa interaktif. Ada proses interaktif antara bacaan dengan otak kita. Jadi kita tidak hanya membaca saja tanpa mengetahui arti, tetapi kita membaca tetapi mengetahui arti. Nah, mengetahui arti ini sebenarnya masih apa namanya? Masih abstrak ya. Nah, salah satunya adalah yang mudah kita nilai adalah paraphrasing. Jadi dari produk ini nanti teman-teman akan terlihat hasilnya seperti apa paraphrasing teman-teman. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian apa sih fungsi dari membaca secara spesifik? Nah, ini teman-teman bisa, salah satunya ini ada banyak ya. Contoh, bukan contoh, ini indikator dari kemampuan membaca. Jadi teman-teman bisa membaca itu pasti abstrak, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemampuan membaca ini indikatornya ada 10 ya. Ada 10. Di antaranya ini teman-teman bisa membedakan perbedaan antara grafem, pola-pola dalam kalimat bahasa Inggris. Kemudian bisa mengetahui ya cang itu apa ya, penggalan kata, penggalan kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian proses writing at an efficient rate. Nah, ini sebenarnya membaca adalah proses dari membaca. Kemudian yang lain adalah kita mengetahui core atau inti dari kata ya, sehingga kita bisa menginterpretasikan arti kata atau pola-pola dari susunan kalimat ini seperti apa. Kemudian kita mengetahui juga arti secara gramatikal, arti secara sistem. Kemudian yang poin ke-6, kita bisa mengetahui relasi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, klausa yang satu dengan klausa yang lain. Nah, ini yang penting, ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Bagaimana kita menemukan 5W1H? 5W1H di dalam bacaan itu seperti apa? Padahal tidak ada pertanyaan 5W1H. 5W1H itu sebenarnya pertanyaan yang muncul di benak kita, pertanyaan yang muncul di kepala kita. Itu apa? Apabila kita kemarin membicarakan Omnibus Law ya, kita sebenarnya tidak secara eksplisit atau secara jelas membicarakan 5W1H. Tidak, ini sesuai kebutuhan kita. Apabila kita menanyakan siapa yang membuat undang-undang Omnibus Law, nah tentu kita paham bahwa yang membuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Lalu apa efeknya? Nah, ini ada apa? Apa efek dari Omnibus Law? Ternyata ada banyak pertentangan di masyarakat. Nah, kemudian bagaimana proses
proses pembentukan Omnibus Law. Dijelaskan tidak di teks. Kalau dijelaskan, oh berarti terjawab sudah di bacaan itu. Kemudian mengapa dibuat Omnibus Law? Oh ternyata pemerintah dan DPR sepakat untuk reformasi, misalkan reformasi di bidang hukum, yaitu penyatuan dari berbagai jenis undang-undang, kemudian dijadikan satu, jadilah satu undang-undang yang dinamakan Omnibus Law. Nah ini tentunya 5W1H ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita ya. Nah, lalu apa ini yang dinamakan explicit using words knowledge yang nomor 9 ya. Not explicit artinya implicit ya. Jadi maksudnya adalah makna yang tidak tertulis secara gamblang di bacaan. Misalkan saya berumur 31 tahun. Tertulis Yunika berumur 31 tahun di dalam bacaan ini. Itu artinya apa? Berarti Yunika lahir pada tahun 1989. Itulah yang dinamakan implisit. Dan makna eksplisitnya adalah Yunika lahir tahun 1989. Nah, kemudian nanti teman-teman baca lagi, dan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu kita mencoba untuk membaca. Bacaannya adalah bacaan akademis mengenai Omnibus Law. Ini sudah ada pembahasannya. Ini tentunya yang membahas orang Indonesia ya. Hadri Harahap dan Adnan Hamid yang menulis analisis dan analisis mengenai Omnibus Law. Nah, yang teman-teman lakukan adalah memparaphrase dalam bentuk sebuah summary. Jadi bentuknya adalah summary, tetapi di dalamnya ada kalimat yang dirubah, kata-katanya mungkin diganti, yang aktif menjadi pasif, yang pasif menjadi aktif. Silakan. Tentunya tidak ada kalimat yang copy paste. Jadi tidak boleh menggunakan copy paste. Karena nanti setengah semester berikutnya kita akan kita akan mengimprove skill writing kita. Kalau di pertemuan pertama kita mengimprove skill reading, kemudian di pertemuan-pertemuan terakhir kita akan improve skill teman-teman di skill writing. Nah, sebelum ke sana kita akan mencoba dahulu memahami. Ini memahami masih abstrak ya. Salah satunya adalah summary atau summarizing, meringkas dari academic message, dari bacaan akademis ini, academic written text, bacaan akademik teks, bacaan teks akademik, kita buat summary, kemudian kita tulis yang penting-penting saja, tidak perlu banyak-banyak, yang penting isi pokoknya. Nah, dari sini teman-teman akan melihat struktur dari bacaan akademik seperti apa, kemudian pentingnya dari konten itu sendiri apa, konten dari pembahasan tulisan ini apa, yaitu seputar Omnibus Law atau Cipta Kerja. Kemudian temukan 5W1H. Tentunya menggunakan model-model yang saya sampaikan tadi. Dari top bottom, dari melihat judulnya,
Kemudian kita lihat abstraknya. Abstraknya ini adalah ringkasan, tetapi ringkasan secara menyeluruh, tetapi masih abstrak, belum jelas ya. Penjelasannya ada di bawah, mulai dari introduction sampai dengan conclusion. Nah, ini top down. Kemudian bottom up-nya seperti apa? Kita baca secara detail, dimulai dari introduction, kemudian konten, kemudian analisisnya, sampai conclusion-nya di bawah. Nah, baru kita sebut kita memahami sebuah bacaan. Dari sini saya harapkan teman-teman aktif ya, aktif benar-benar membaca, tidak ada copy paste, karena nanti saya mohon tulisan ini diketik dalam Microsoft Word ya, tidak lebih dari berapa ya, mungkin 500 kata saja, 500 kata saja dalam Microsoft Word itu. Kemudian dituliskan nama, name, kelas. Dan saya harapkan nanti satu orang atau mungkin ketua kelas saja, ketua kelasnya mengumpulkan tugas itu ke dalam satu file. Dalam satu file, kemudian ditulis seperti ini. Jadi ini nanti saya ditulis menjadi satu file ya, ada 6 kelas yang saya ampu. Artinya ada 6 file saja, satu kelas hanya terdiri dari 30 anak katakanlah. Jadi nanti hanya ada satu file saja. Susunannya adalah seperti ini. Nama, kemudian name, kelas. Oh, ini kelasnya jadi satu ya. Kelasnya satu, ini kelas apa. Kemudian dari sini ada kontennya. Konten, kemudian bawahnya nama, name, kelas lagi. Kemudian konten punya siapa, silahkan ditulis. Dikasih spasi gini ya, biar enak nanti bacanya, identifikasinya lebih mudah. Kemudian lagi. Nah, seperti ini. Jadi tidak lebih dari 500 kata ya, sekitar 500. Tidak harus pas 500 kata, tidak harus ya. 450 sampai 600 silahkan. Yang penting dari bacaan itu ada ringkasannya, dan ringkasan itu adalah proses atau bentuk paraphrase atau bentuk yang lain dari sebuah bacaan yang sama. Jadi paraphrase adalah bentuk yang lain dari bacaan yang sama. Kontennya sama tetapi dengan tulisan yang berbeda. Itulah yang disebut dengan academic writing nantinya. Nah, begitu saja mungkin. Saya harapkan minggu depan ini selesai ya. Dan meskipun ini nanti besok hari libur, tetapi tetap ya nanti karena ini prosesnya e-learning, teman-teman bisa melakukan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun bahkan. Jadi istilahnya ini e-learning ini adalah kegiatan yang bebas tetapi terbatas. Bebas dalam arti bagaimanapun, kapanpun, dengan siapapun teman-teman mengerjakannya, tetapi tetap ada batasannya, yaitu batasannya adalah waktu. Di pertemuan berikutnya sebelum itu harus sudah dikumpulkan. Nanti saya buatkan link submisinya, kemudian kita lewati masa UTS. Tentunya di UTS ini nanti saya gunakan yang simple saja, saya gunakan Google Form.
Ada 60 soal. 50 soal mengenai general statement atau general information. Kemudian 10 bacaan yang terakhir atau 10 pertanyaan yang terakhir. Ini karena pilihan ganda ya. Ini mengenai Omnibus Law. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.